Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Usman dengan NIM 221423060, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Tanggapan saya mengenai film Dirty Vote, di mana secara ilmu politik dan hukum ketatanegaraan kita bisa bicara bahwa pertarungan pemilu itu sering kali melahirkan dikotomi antara pro status quo dan pro perubahan, antara orang yang jualannya melanjutkan terdahulu dengan orang jualannya adalah ingin melakukan perubahan atau perbaikan secara mendasar. Apakah syarat satu putaran hanya sekedar 50% plus 1? Jika diamati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal satu syarat putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Jadi tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangkan 50% suara dalam satu putaran pemilu. 50% suara bukan faktor tunggal. Kita melihat peran Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri restu dari Presiden dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan penjabat haruslah dilakukan secara terbuka dan transparan. Mereka seharusnya mendengarkan aspirasi pemerintah daerah, masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan. Teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung secara fair. Sebab itulah kemudian karena ingin melanggar keputusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Sikap-sikap tidak netral itu juga terjadi di penjabat bupati dan wali kota. Wewenang dan potensi kecurangan kepala daerah. Wewenang kepala daerah yang salah digunakan. Yang pertama, mobilisasi birokrasi. Yang kedua, izin alokasi. Yang ketiga, memberikan sanksi atau membiarkan kepala desa yang tidak netral. Ada 4 wewenang kepala desa yang sangat potensial yang salah digunakan saat pemilu. Yang pertama, data pemilihan. Yang kedua, penggunaan dana desa. Yang ketiga, data penerimaan bansos, PKH, BLT. Yang terakhir, wewenang alokasi bansos. Bukan hanya di level-level bawah itu terjadi, tapi juga di kalangan penjabat. Hari-hari ini sering kita lihat begitu banyak bantuan sosial dibagi-bagikan mulai dari 2014 sampai 2024, tahun demi tahun, dan bisa dilihat juga bagaimana di setiap pemilu. Pemilu 2024 ini menunjukkan sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Kita mesti ingat bahwa bantuan sosial itu kita harus klarifikasi. Bukannya bantuan sosial dihentikan atas nama pemilu, tapi kita harus kembalikan bahwa bantuan sosial bukan bantuan politik atau penjabat. Bantuan sosial itu sebenarnya adalah cara untuk secara cepat melaksanakan amanah dari Pancasila, sila kelima. Soal keadilan sosial, kita juga membicarakan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Setiap peristiwa, bahkan kejahatan, bisa dibongkar dengan mengungkap siklus waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.